Mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan. Sebuah channel yang menyediakan bahan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan seri ke-39 dari program 360 Khotbah Kristen Mengubah Kehidupan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul 3 hal yang akan terjadi jika Tuhan tidak dilibatkan dalam dunia kerja. Terambil di dalam Rut pasal 1 ayat 1-22. Namun pada kesempatan ini saya akan membaca di ayat 1-16. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemuliaan kita yang terbesar adalah bukanlah ketika tidak pernah gagal, tetapi pada saat kita bangkit setiap kali kita terjatuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Abraham Maslow menggambarkan bahwa kebutuhan akan makanan merupakan kebutuhan yang mendasar sekali. Sehingga tanpa terpenuhnya kebutuhan itu, kita tidak bisa hidup secara wajar sebagai manusia. Itulah sebabnya manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Mengingat pekerjaan sangat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia, maka kita harus melibatkan Tuhan dalam memilih dan menentukan pekerjaan kita. Bagaimana jika tidak demikian? Apakah yang terjadi apabila orang percaya tidak melibatkan Allah dalam dunia kerja kita? Hal pertama yang akan terjadi apabila orang percaya tidak melibatkan Allah dalam dunia kerja ialah ia akan mudah dikendalikan oleh situasi dan bukannya petunjuk ilahi.
Hal pertama ini terambil di dalam Rut pasal 1 ayat 1-2. Bapak Ibu sedang terkasih, kisah ini dilatar belakangi dengan paceklik atau kelaparan di Bethlehem. Pada zaman hakim-hakim memerintah, seluruh hasil pertanian Israel diangkut oleh musuh. Dengan demikian, terjadilah kelaparan yang hebat di Israel. Dalam situasi yang tidak menguntungkan tersebut, pergilah Elimelek beserta anggota keluarganya mengadu nasib ke Moab. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa arti dari Bethlehem adalah kota roti. Namun namanya tidak sebanding keadaannya. Kota roti tetapi tidak ada roti melainkan kondisi kelaparan. Sungguh suatu keadaan yang memilukan. Dalam situasi yang buruk tersebut, Elimelek memutuskan hijrah ke Moab mengadu nasib di sana. Ia berharap di negeri asing tersebut keadaannya jauh lebih baik. Bapak Ibu sedang terkasih, sebagai orang Israel sejati dan sebagai kepala keluarga, Elimelek tidak meminta petunjuk Tuhan. Ia hanya bereaksi ketika keadaan buruk terjadi. Ia melangkah tanpa terlebih dahulu mendengar suara Allah. Amsal Salomo menasihati dalam Amsal pasal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu sedang terkasih, apabila keadaan menjadi buruk, mudah bagi kita mengambil keputusan-keputusan vital dan berdampak fatal. Kita mudah untuk tidak berpikir panjang dan juga tidak memohon petunjuk Tuhan. Bila Allah kita libatkan, maka Allah akan mengambil alih setiap kesulitan yang kita hadapi, khususnya di dunia kerja kita. Ketika langkah kaki kita selaras dengan rencana-rencana Allah, maka itu akan membawa kita kepada pengalaman yang menakjubkan bersamanya. Hal kedua yang akan terjadi apabila orang percaya tidak melibatkan Allah dalam dunia kerja ialah ia akan mengalami kekeringan dan tidak produktif. Hal kedua ini terambil di dalam Rut pasal 1 ayat 3-5. Bapak Ibu sedang terkasih, kekecewaan merupakan penyakit yang menyerang banyak orang. Hal ini seolah-olah seperti wabah. Banyak orang terkena penyakit tersebut. Begitu juga dalam dunia kerja, banyak orang yang menjadi kecewa. Misalnya dengan gajinya, dengan perilaku bosnya, dengan sistem kinerjanya, dan mungkin juga kecewa dengan rekan kerjanya. Sebagai orang yang mengadu nasib di negeri orang, alih-alih akan mengalami nasib baik, namun pergantian berlangsung begitu cepat. Meninggallah Elimelek di sana. Kini Naomi kehilangan tulang punggung yang mendukungnya. Dan setelah itu, kedua anaknya yang bernama Mahlon dan Kilion juga meninggal. Selama 10 tahun berada di Moab, keadaan Naomi semakin memburuk. Dia telah kehilangan segala-galanya. Bapak Ibu sedang terkasih, Moab merupakan negeri yang tidak bersahabat dengan Israel. Cikal bakal negeri ini berasal dari anak Lot dengan anak tertuanya. Setelah Sodom dan Gomora dihujani oleh belerang di dalam Kejadian 19, ketika seseorang telah mengambil jalannya sendiri, maka mereka berada dalam keadaan yang sulit, tidak produktif, tandus, dan memprihatinkan. Bapak Ibu sedang terkasih, di tengah-tengah situasi yang buruk, penulis kitab Ratapan pasal 3 ayat 19-23 mengatakan, "Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu." Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sedang terkasih, keadaan yang buruk bukanlah simbol bahwa Allah telah meninggalkan kita. Keadaan yang buruk dipakai Allah untuk menarik kita kembali kepadanya. Sebab hanya di dalam Allah ketenangan dan keberkatan itu disediakan.
Mari kita libatkan Allah dalam dunia kerja kita, agar saya dan Bapak Ibu Saudara tidak akan lagi merasa kering atau merasa tidak produktif. Hal yang ketiga yang akan terjadi apabila orang percaya tidak melibatkan Allah dalam dunia kerja ialah ia mengalami pengalaman pahit yang membawanya kembali kepada Allah. Hal ketiga ini terambil dalam Rut pasal 1 ayat 19-22. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak orang mengatakan pengalaman merupakan guru yang baik. Namun pengalaman apabila tidak pernah dievaluasi, maka tidak akan berdampak baik bagi kehidupan kita. Mari kita melihat kembali bacaan Alkitab kita. Setelah segalanya menjadi buruk, Naomi mengambil keputusan untuk kembali ke Israel. Ia mendengar bahwa Allah telah membuat pemulihan bagi bangsa itu. Dan inilah titik awal Allah membuat terobosan dalam hidupnya. Naomi bermaksud pulang karena tertarik oleh kabar tentang kecukupan bahan pangan di Bethlehem. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekembalinya ke Bethlehem, gemparlah kota itu oleh kehadiran Naomi. Mereka segera menyapa. Naomikah itu? Arti nama Naomi adalah menyenangkan. Namun nasibnya tak seindah namanya. Ia menjawab, panggil saja aku Mara, yang artinya pahit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebuah kehidupan yang tidak melibatkan Tuhan akan mendatangkan pengalaman pahit dalam hidupnya. Ketika di negeri asing, ia telah mengalami nasib buruk dan kini ia kembali menata hidupnya yang telah menjadi puing-puing reruntuhan. Namun Allah memakai pengalaman hidup yang pahit untuk menarik umatnya yang datang kembali kepadanya. Roma pasal 8 ayat 28 berbunyi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah dapat memakai kesulitan Bapak Ibu Saudara, masalah Bapak Ibu Saudara, krisis yang Bapak Ibu Saudara alami dan sebagainya untuk membawa Bapak Ibu Saudara kembali kepadanya. Hanya Allah lah satu-satunya sumber pengharapan, kehidupan, dan kecukupan kita. Kembalinya Naomi dan Rut ke Israel menjadi titik balik kehidupannya. Akhirnya Rut dipertemukan dengan Boas, dan singkat cerita menikahlah mereka dan akhirnya lahirlah Obed. Di sini Allah memakai Rut sebagai nenek moyang Yesus, dan rencana Allah dinyatakan melalui kehidupan keluarga ini. Kalau kita datang kembali kepada Allah dan mengikuti kehendaknya dengan taat, maka Allah akan menaruh visinya dalam kehidupan kita. Visi itu akan membawa kita ke situasi yang lebih baik dalam kehidupan kita secara pribadi maupun dalam keluarga kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada kehidupan yang lebih bermakna selain hidup melibatkan Allah setiap hari. Khususnya dalam pekerjaan kita, profesi kita, bisnis kita. Apabila Allah diberi ruang gerak mengatur kita, Allah akan mengambil alih setiap detail kehidupan kita. Amin. Demikian seri 39 dari 360 khotbah Kristen mengubah kehidupan. Jika Bapak Saudara merasa diberkati oleh renungan ini, bisa like, komen, dan bagikan renungan ini kepada saudara-saudara seiman yang lainnya, sehingga mereka juga diberkati. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.